Bapak Bupati Sumba Barat Daya saya hormati bersama seluruh pimpinan OPD dan seluruh rombongan dari Kabupaten, Bapak Desa bersama seluruh jajaran BPD, masyarakat, tokoh agama mungkin yang hadir, dua kelompok yang saya kasih dan banggakan bersama seluruh anggota, Bapak Mama yang saya kasih dan cintai. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Yang pertama, terima kasih Pak Bupati yang sudah meluangkan waktu bersama jajaran hadir. Dan khusus untuk Bapak Kadis Peternakan, saya juga kaget waktu ada sumur bor. Saya selama ini tahu kalau sumur bor yang ada itu biasa dari pertanian, yang saya tahu. Tapi puji Tuhan, Pak Robert ini, ya, pendamping di Kudu Utara ini kasih tahu beberapa hari yang lalu bahwa ada juga dari peternakan begitu. Saya tanya, itu langsung connect, programnya adalah kaitan dengan peternakan, berarti paruan sapi atau apalah gitu. Nanti pertanian dengan hortikultura dan lainnya, selain diminum. Oh tidak Bapak, boleh dipakai bebas gitu ya. Saya bilang bagus. Ada konektivitas antara lintas sektor begitu. Sehingga kalau menurut saya ini sangat bagus untuk kelompok. Nanti fungsi ya, pendilian, pembinaan pengawasan, verifikasi kita akan laksanakan di tingkat kecamatan. Tadi dengan Bapak Desa saya bincang-bincang waktu duduk di Bapak Desa Kadueta ini ada sekitar 3 kepala desa yang ada sini. Ada Bukambero pemilik hari ini, tetangga Kadueta yang punya keluarga juga kelompok tani, mana Kadueta. Lalu ada Magulinya juga diam-diam sana, 3 kepala desa. Belum lagi yang calon-calon banyak berdiri, nanti kita perkenalkan dulu. Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Bupati untuk nanti kita rujukan verifikasi dana desa tahun 2021 adalah Permendes nomor 13 tahun 2020, di mana 70% adalah pemberdayaan. Dan kita konekkan dengan visi misi ya Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Di sini penekanan misalnya air. Gitu. Nanti jalan kita coret dulu seluruh jalan di Kudu Utara tahun 2021. Kita air dulu, S1 dulu. Karena dengan ada air maka ada sekian visi misi yang akan jalan. Desa sehat, yes. Begitu. Ketahanan pangan, yes. Hortikultura di situ. Jadi padi jagung saya lihat cukup bagus Bapak untuk tahun 2020 ya 2021 ini hasil. Sekarang orang sudah mulai panen. Ini dari hasil kerjasama dan kita tingkatkan lagi itu program wajib turun kebun gitu, dan lewat verifikasi dana desa nanti kita akan menunggu di situ. Air itu kita prioritas. Lalu stunting dan gizi buruk. Anggaran kita lihat pedomannya itu adalah surat edaran Bupati untuk mendukung PAUD HI itu. Include di PAUD HI itu ada di situ ya pendidikan, pengelolaan ya, pengasuhan anak sampai kesehatan. Jadi include stunting dan gizi buruk. Dan mengenai RAP-nya supaya jangan melenceng dari standar harga, pedomannya ahli gizi buruk di tiap puskesmas. Itu saya suka katakan. Susun program harus profesional sehingga jangan membantu rakyat lahir masalah. Terjadi marak harga dan lain-lain. Begitupun dengan konsep pembangunan harus rujukan visi misi. Desa berair ini bagus, hanya pipanisasi. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Bapak Desa Bukambero untuk pipanisasi. Ini air jangan menjadi di sini. Bagaimana tambah pipa entah karet atau apa? Nanti omong dengan konsultan Pak Adi. Supaya bisa dialirkan lebih mendekatkan ke jalan raya atau ke tempat-tempat penduduk. Sehingga mendekatkan jarak air kepada masyarakat. Sehingga penggunaannya juga. Lalu untuk pertanian atau peternakan. Bagaimana desa juga kerjasama dengan pendamping ya pertanian yang ada di tingkat kecamatan. Pendamping pertanian yang ada juga ya pendamping peternakan. Supaya paruan sapi misalnya coba dibuktikanlah mulai dulu. Jangan tunggu dulu Bapak Ketua Kelompok dari pemerintah, karena ada aturan semua sana, pengadaan hewan dan seterusnya, apalagi musim COVID. Bisa mandiri juga, desa mandiri kan, bisa. Ketua kelompok ini kan masih punya gaji pensiun, kira sama lah, bantu-bantu lah, 1-2 ekor. Nanti jadi contoh, nanti baru orang peternakan backup lagi, baik di kabupaten maupun provinsi. Lalu di pertanian, bagaimana bibit hortikultura? Saya mau rujuk hortikultura, misalnya semangka. Semangka ini jadi uang betul nih. Inoha itu walaupun busuk yang lain, tapi hasil 1/4 yang jadi itu
dia mengalahkan manis dan besarnya semangka bima yang lalu. Begitu. Itu sangat terbukti. Apalagi di sini daerah yang dekat pantai lebih jadi lagi. Hanya bagaimana pengadaan bibitnya kan agak mahal dan lain-lain. Bawang juga sedikit-sedikit. Sehingga rakyat walaupun mulai yang kecil, ya, go mandiri begitu. Jangan terlalu menunggu bantuan. Bapak Ketua Kelompok, Bapak Mantan Kepala Sekolah ini, saya yakin seorang guru punya kompetensi sampai pada level itu. Bagaimana mengajarkan masyarakat go mandiri. Bahwa nanti ada bantuan dari desa, dari pemerintah kabupaten atau provinsi atau pusat, bahkan LSM, itulah berkat Tuhan untuk semakin naik tingkat. Karena sudah ada memang mandirinya kita, ditambah lagi untuk kelipatan ganda penghasilan kita. Itu Bapak Mama Ketua Kelompok, anggota kelompok merubah. Saya yakin Bapak Mantan Kepala Sekolah ini punya kemampuan sekali untuk manajemen ini. Kalau bisa menjadi contoh kelompok yang sungguh bagus di Bukaberu dan bisa ditiru oleh desa-desa lain. Sehingga tidak ada kelompok yang terbentuk yang sandiwara. Sandiwara yang saya maksud begini, buat kelompok supaya masuk anggaran. Setelah anggaran masuk, bubarlah kelompok dan begitu-begitu saja. Atau kasih enak nanti yang namanya tanam perdana lah, panen raya lah. Padahal itu kebun orang tertentu saja, masyarakat lain tidak punya. Itu sandiwara. Kita bongkar itu. Bongkar kebiasaan buruk itu, tidak baik. Karena kita bersandiwara. Mulai kita yang atur kelompok dan seterusnya. Itu jujur. Kalau kelompok-kelompok, jangan sampai satu orang kelola kelompok atas nama tapi dia yang kenyang. Ini minta maaf Bapak Bupati. Ini kita harus bongkar ke Bapak Mama supaya rakyat dirasa betul. Lalu ngomong kelompok, jangan sampai di ketua kelompok sekretaris bendahara yang tahu. Misalnya 50 juta bantuan dari kabupaten minta administrasi saja dengan foto-foto, sah. Padahal pelaksanaan di lapangan, anggota kelompok tidak tahu, bahkan tidak rasa. Ini kebiasaan buruk juga, kita bongkar juga. Kalau kita maju, hingga 2-3 tahun itu sudah ada perubahan sedikit demi sedikit, walaupun kita musim corona. Dan terakhir, ya kami minta maaf juga di kecamatan kami hanya pada fungsi itu aja. Jadi verifikasi yang minggu depan ini sesuai jadwal yang saya sudah keluarkan itu lewat kesepakatan kita rapat yang dihadiri Bapak Bupati sendiri waktu itu supaya ikuti prosedur itu, lengkapi semua syarat-syarat SK dan seterusnya, bantuan dan seterusnya. Tolong Bapak Ibu Kepala Desa itu lengkapi saja supaya kita keluar dari ranah hukum. Begitu. Contoh, SK orang menerima rumah huni itu harus jelas siapa orangnya. Lalu satu penekanan itu baliho harus tanam di kantor desa satu. Kalau 4 dusun berarti tiap dusun taruh di baliho. Kalau ada 20 program desa tahun 2021 terpampang, ya terima lagi huni di kampung mana, anggarannya, kalian lihat harus jelas. Sehingga pada saat selesai checklist 1. Dan untuk Korea Utara setiap tanggal 10 tiap bulan harus ada laporan dari sekian program ADD yang jalan. Mana yang belum jalan dilaporkan, mana yang sudah jalan. Atau ada uang yang sudah cair tapi programnya belum jalan. Harus jelaskan. Karena pada saat itu saya akan cek langsung. Karena sekarang saya ada tempatkan semua Pol PP. Ada 1 Pol PP, 2 desa, 3 desa begitu, karena Pol PP sedikit. Dan 21 desa saya sebarkan. Untuk kerjasama dengan Babinsa, Babin Kaptipmas, dengan kepala desa. Supaya menghandle pembangunan, saling mengingatkan. Siapa tahu lupa di program. Lalu contoh, yang satu cairkan uang perangkat 3 bulan punya, tapi ternyata belum bayar. Ini juga kita temukan memang di tiap bulan. Jadi tidak ada lagi nanti kasus yang pergi demo-demo di inspektorat, demo-demo di Polres, aparat dan rakyat karena pelanggaran-pelanggaran ini yang sengaja dilaksanakan oleh kepala desa atau PLT. Ini minta maaf. Saya biar berkawan dengan PLT dan teman kepala desa, tapi saya profesional dalam pelaksanaan tugas. Kawan-kawan, iya. Rokok sama, iya. Makan kue sama, iya. Tapi pelaksanaan pekerjaan kita profesional, bos. Profesional. Begitu pun urus masalah. Kayak kemarin di Baikolo itu ada masalah yang Pak Bupati biar saya dari tahun 77. Saya baru 2 tahun lahir. Kemarin selesai. Begitu. Orang tua keras sekali. Setelah omong dan setelah arahkan pidana, izin Bapak Jama, saya siap ditembak mati. Saya bilang ini salah batu api ada juga di sini. Ini contoh. Jadi bagaimana kita untuk jujur, adil dan benar tanpa peduli hubungan keluarga, tanpa peduli hubungan. Begitupun di pembangunan.
Nah, Bapak Desa teman dekat, tapi ke dalam hal pekerjaan profesional saya bilang. Jadi saya tunggu nanti verifikasi untuk buka bero. Saya mau buka bero sini ada 55 ada ke desa ini. Begitu. Kalau buka bero ini punya peluang karena dananya besar, lalu bantuan-bantuan provinsi dan dia punya bansos itu lumayan. Jadi ada dana-dana fisik dia. Tapi mungkin juga peluang karena jalan masih bisa nih buka bero. Untuk tahun goodbye talk sebagai PLT. Begitu. Tapi untuk bantuan hortikultura mengenai ini kita cek langsung Bapak Desa harus ada pipanisasi. Bapak ada dengar supaya alirkan ini air tahun ini dia sampai di pinggir-pinggir rumahnya orang. Supaya jangan terlalu banyak orang di sini nanti dok kira tempat wisata lagi. Gitu. Enggak harus tempat wisata tapi kalau ada pipa sampai di jalan. Lalu yang berikut ada bantuan hortikultura Bapak Desa. Tadi Bapak Desa di keluar mungkin terdengar yaitu bibit semangka, anak lombok, anak sayur. Nanti kerjasama dengan orang pertanian yang membidangi itu supaya ada kan untuk rakyat di kelompok ini dibantu. Gitu. Saya kira di dalam pemberdayaan itu tidak ada yang salah. Nanti tinggal desa-desa lain kita urut begitu juga. Semua kita kerja seperti itu. Malnya begitu. Artinya tahu konsepnya hortikultura, bibit ini, tindak lanjut juga ada. Hadirkan orang pertanian, kan ada pendamping pertanian. Saat kita porong sapi, ini ada Pak Robert dan kawan-kawan. Konek. Jangan juga kepala desa kelola sendiri, kan kita terlalu paham nanti mati lebih sapi. Atau tidak paham semangkanya tidak jelas gitu ya. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan, kita kerja praktis, terbukti, terukur dan kinerja bisa kita hasilkan begitu. Nanti seperti Noah Bapak mungkin 1-2 minggu setelah ini kita panen panen raya Bapak, itu padi yang ditanam dulu itu sudah jadi. Hanya semangka dan lombok semangkanya dia busuk setengah, hanya seperempat yang jadi. Mereka ada jual-jual juga ke kantor-kantor, tapi saya tidak tahu dong, tidak bawa lagi di Dinas Pertanian dan Bapak Bupati. Terus untuk padi saya lihat bagus. Jagung saya sarankan jangan terlalu tanam banyak karena babi tidak ada, takut tidak banyak orang yang beli jagung. Khusus di wilayah Noha dan sekitarnya. Itu informasi Bapak. Nanti desa-desa contoh seperti ini bukan berarti saya spesialkan Noha. Karena alamnya sangat mendukung. Itu seperti itu. Tapi tidak ada kalah bagusnya kalau di daerah-daerah sini juga, apalagi dekat daerah wisata dan mudah menjualkan itu semangka dan lain-lain. Demikian itu hal-hal yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena ada hal-hal yang mungkin menukik saya sampaikan dan Bapak Desa ketiga ini ya sempat ada jangan tersinggung kawan untuk kita majukan rakyat. Demikian hal-hal saya sampaikan dan terima kasih.